Yang sampai ke atas rumah nenek saya daging manusia. Kenapa kita tidur di rumah nenek? Karena tentara udah sampai di rumah kita. Ada terjadi bom keras banget, sangat dekat sama rumah nenek. Tuh, kalau ada yang keluar di bom langsung. Karena kita tahu di dalam rumah ini ada 20 orang dan semuanya mati syahid. Cari plastik besar, kalau ada daging di mana saja coba masukin. Dan saya dan abang saya Amin dan ingin kumpulin dalam beberapa tempat ada daging manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di Visia Media bersama Bang Osama Anwar. Apa kabar, Osama? Alhamdulillah. Dan bagaimanapun, Alhamdulillah. Beliau ini dari Gaza, Palestina. Sejak kapan masuk ke Indonesia? Pertama kali saya masuk ke Indonesia itu di tahun 2021. Ya. Dan setelah itu saya balik ke Palestina, lalu datang lagi ke Indonesia karena saya masih kuliah di kota Gaza. Di Gaza. Ya. Dalam rangka apa ke Indonesia? Pertama kali imam salat tarawih. Oh, di Indonesia. Di Indonesia ya. Terus 2021 balik lagi ke Gaza setelah di Indonesia. Nah, perjanjian saya sama lembaga waktu itu di tahun 2021, Ya. 1 bulan saja. Ya. Lalu udah balik ke Gaza. Tapi karena saya lihat, oh Indonesia ini bagus, mungkin saya bisa ambil ini kesempatan untuk belajar bahasa yang baru misalkan, dan bergaul sama warga Indonesia, lihat adat istiadat gimana ini. Saya merasa itu seru dan saya mau itu banget. Jadi saya nggak balik ke Gaza, lanjut sampai 1 tahun lebih. Baru gara-gara orang tua paksa saya balik ke kota Gaza, ya udah saya ikut kata keluarga. Kenapa tertarik dengan budaya Indonesia? Apa yang berbeda dari Gaza? Mungkin karena kita selalu di Palestina dalam kondisi perang. Ya. Jadi orang-orang di sana, walaupun Masya Allah sabarnya luar biasa, tapi tetap cepat marah. Oh gitu. Ya, Sabar, jadi orangnya keras gitu. karena mungkin karakter karakter orangnya yang lagi 24 jam dalam perang gitu. Tembak yang hancur, ada senjata 24 jam, keras semuanya, suara bom banyak yang mati syahid, darah di mana-mana. Kalau di Indonesia saya merasa, baru saya bisa merasa hidup yang aman lah sedikit. Baru saya merasa di sini kan warga Indonesia ramah banget gitu. Kalau saya bilang ke satu orang selamat pagi, 1000 kali dia tetap bilang pagi. Kalau di Gaza selamat pagi, yang kedua langsung lempar sesuatu. Jadi 2023 balik lagi ke Gaza. Nah, 2022 balik ke Gaza. 2022 balik ke Gaza. Sempat berarti mengalami kondisi perang semenjak Oktober 2023. Iya betul. Nah begini, 2021 saya ke Indonesia, 2022 saya balik ke kota Gaza, lanjut kuliah. 2023 di bulan Ramadan saya datang juga ke Indonesia. Sebelum perang berarti? Sebelum perang. Tapi setelah bulan Ramadan tahun 2023, setelah selesai bulan Ramadan, saya balik lagi ke Gaza. Nah, di bulan April kalau nggak salah, di bulan Mei, 5 Mei, 55, saya udah balik ke kota Gaza. Jadi waktu mulai perang tanggal 7 Oktober 2023, saya berada di dalam kota Gaza. Berapa lama dari 2 Oktober sampai bisa keluar lagi dari Gaza? Awal bulan Mei 2024 saya bisa keluar. Iya, bisa keluar dari lewat mana? Lewat Rafah atau lewat Berbatasan Rafah? Kenapa bisa keluar, yang lain nggak bisa keluar? Karena biasanya kalau kondisi perang, berbatasan ini susah diatur dari pemerintah. Dan kalau kita mau cari siapa yang atur berbatasan ini, ujung-ujungnya kita akan lihat yang yang atur berbatasan ini itu adalah tentara Zionis Israel. Meskipun di Mesir. Ini saya tidak tahu. Saya nggak mau masuk politik Mesir apa yang mereka lakukan. Tapi yang atur itu adalah tentara Zionis Israel. Bikin aturan di dalam berbatasan ini sangat sulit. Biar nggak ada yang bisa keluar. Tapi tetap ada yang bisa keluar sampai akhir bulan Mei 2024. Setelah itu tidak ada yang bisa keluar. Kenapa? Karena berbatasan ini udah dibom.
Oh, oleh Zionis Israel. berarti semua orang yang ada di Gaza sekarang tidak bisa keluar dari Mesir, tidak bisa keluar lewat yang lain, Yordania. Di dalam kota Gaza ini hanya ada satu perbatasan Hmm. yang kita boleh lewati, itu perbatasan Rafah di Gaza Selatan. Jadi selain itu tidak ada. Keluarga masih di sana? Masih. Orang tua masih ada? Abi, Umi, dan 2 adik-adik masih di sana. Masih sering kontak-kontak? Alhamdulillah bisa kontak. Bisa ya? Tapi setiap hari atau beberapa waktu? Bukan setiap hari, karena kita tahu banyak di sana yang hancur. Iya. Jadi bukan setiap hari kita bisa hubungi mereka, nggak ada sinyal, nggak ada internet, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, seperti itu. Berarti waktu-waktu tertentu lah ya, kalau kita mau kontak, berarti jadwal dulu, bisa dihubungi, ya janji dulu gitu ya? Nggak ada janjinya. Nggak ada janjian? Kita, saya bilang ke mereka, kalau udah ada internet, telepon aja langsung. Jadi nggak ada pilihan. Jadi kita di sini ada internet 24 jam kan, tapi di sana jarang. Jadi kapanpun mereka ada, langsung mereka telepon. Dan kapanpun waktunya itu saya harus angkat. Oh gitu. Iya, karena tidak tahu, mungkin selama 1 minggu ini bisa kontak hanya 1 kali atau 2 kali misalkan. Gitu. Berapa orang sama beradik kakak? Kita 5 orang. 5 orang. Saya yang ketiga. Yang ketiga. Berarti yang lolos dari Gaza keluar dari Gaza berapa orang? 3 orang. Yang pertama, abang saya yang pertama di Turki. Tapi udah hampir 10 tahun gitu. Berarti sebelum perang ya? Udah lama banget. Waktu itu saya masih di sekolah. Waktu abang saya keluar. Iya. Itu keluar tujuannya ingin belajar di kuliah. Alhamdulillah udah selesai S1, udah selesai S2 juga di Turki. Lalu sekarang Masya Allah udah kerja di sana dan lancar. Alhamdulillah. Di tahun 2024 saya keluar awal bulan Mei. Dan setelah itu Alhamdulillah abang saya yang kedua bisa keluar juga. Dan abang saya yang kedua, Bang Amin, sama saya di sini di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, rencana saya setiap berapa minggu, setiap berapa bulan, kita keluarin satu-satu. Karena biaya keluar satu orang di $5.000. Dari Gaza ke luar? Lewat pintu berbatasan saja. Bayar $5.000. Jadi, ini pintu berbatasan, kita lewat, ini $5.000. Setelah itu, pergi ke kota Kairo, kota Al-Qahira, naik pesawat, bikin visa, bikin semua ini, tempat tinggal, ini masih biaya yang beda lagi. Oh, itu baru keluar aja dulu $5.000? Iya, lewat pintunya saja. Kita bayar ke siapa? Apa? Kita bayar ke siapa? Ada kantor di Mesir, tapi yang kerja di dalam kantor ini ada dari Palestina dan ada dari Mesir. Tapi siapa yang atur, siapa yang bikin aturan ini, kita tidak tahu. Mungkin karena banyak yang saya dengar itu dari tentara Mesir. Banyak yang saya dengar itu dari tentara Zionis Israel juga. Kalau kita mau cari ujung-ujungnya yang atur ini, tentara Zionis Israel. Tapi mana yang benar, saya tidak tahu. Berarti luar biasa ya perjuangannya keluar dari Gaza. Itu selain tenaga, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar ya. Di sana. Sebelum kejadian perang yang 2023 Oktober ini kan, berarti kota Gaza itu boleh dikatakan kota yang cukup aman. Sebagian wilayah makmur ya. Yang makmur. Di dalam kota Gaza ini, yang pertama, gak mungkin ketemu sama orang yang jahil. Tidak ada orang yang gak belajar. Minimal kita lihat ada yang punya S1, udah selesai S1. Minimal. Tidak akan ketemu sama orang yang gak bisa baca Al-Quran. Semuanya insya Allah bisa baca Al-Quran. Banyak dari anak-anak Gaza hafal Al-Quranul Karim. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk mau salat di masjid, kalau imam masjid nggak datang, ada darurat, dia sakit atau ada urusan yang lain misalkan, semua yang di dalam masjid bisa ganti imam. Bisa jadi imam. Karena semuanya Alhamdulillah bacaannya udah luar biasa, hafalnya udah luar biasa. Jalan-jalan di Gaza, jalan-jalannya. Jalan yang paling cantik dan indah di dalam kota Gaza itu namanya Jalan Al-Rashid di depan Laut Gaza. Semua kota Gaza. Di Indonesia ini namanya malam minggu, tapi di Gaza itu malam Jumat. Kita libur Jumat, di sini libur minggu, jadi di sana malam Jumat. Jalan ini malam Jumat ramai banget.
semuanya pergi jalan-jalan di sana. Iya. Jadi di Gaza sebelum perang ada semuanya. Mall-mall ada, Iya. university yang besar ada kayak Islamic University Gaza yang saya belajar di dalamnya, University Al-Azhar, University Palestine, University Gaza, dan banyak yang lainnya. Mall ada, uh, uh, rumah-rumah yang mewah, yang besar, ada mobil-mobil yang baru, yang mewah, semuanya ada. Dan qadarullah dan alhamdulillah, Ya. semua ini sekarang udah hancur, udah tidak ada lagi. Sejak mulai perang tahun 2023. Berarti hampir semua kota-kota pusat di Gaza itu sudah habis semua. Habis semua. Termasuk rumah keluarga saya. Termasuk rumah. Ya. Berarti kembali lagi tradisi orang-orang Gaza sebelum itu kan, bahwa mereka hafiz Quran, mereka belajar. Tradisi itu sudah sejak kapan dibangun kebiasaan itu oleh masyarakat Gaza? Ini mungkin yang jarang ada orang buka cerita ini. Ya. Yang bikin ini jadi luar biasa di dalam kota Gaza, Ya. itu pemerintah kita di dalam kota Gaza. Kan di Gaza, pemerintah di Gaza beda dari pemerintah yang di Lutfi Barat. Ya. Jadi sejak tahun hampir 83 kalau nggak salah, Ya. pemerintah di kota Gaza udah paham Ya. bahwasannya kalau kita ingin bikin tentara yang kuat, kalau kita mau bikin apa namanya, orang mujahid yang imannya sangat kuat, Ya. kita harus mulai ajarin warga Gaza ini, walaupun dari anak kecil, rajin salat di masjid, rajin hafal Quran, muraja, sampai kapanpun saja kita minta dari anak-anak Gaza baca dari surat ini sampai sini, dia bisa coba baca dengan kan ada beberapa riwayat, riwayat Hafs an Asim, Warsh an Nafi' dan sebagainya, bisa. Tapi waktu mulai ini di tahun 83 itu sulit sedikit. Waktu itu saya tidak ada, tapi dan Abi cerita ya kepada saya. Waktu itu pemerintah mulai misalkan kalau ada perempuan di jalan nggak pakai hijab, perempuan yang lain dilempar batu-batu ke dia karena dia nggak pakai hijab. Nggak boleh dilempar batu. Nah itu awalnya. Tapi sekarang mungkin satu perempuan pun di kota Gaza yang nggak pakai hijab tidak ada sekarang. Kenapa? Karena alhamdulillah mayoritas udah Islam banget. Oh, berarti semua perempuan di sana rata-rata pakai hijab semua. Hampir tidak ada yang tidak pakai hijab. Yes. Ya. Berarti Gaza itu memang selain kalau kita tahu kan Gaza, Palestina lah secara umum itu negeri para nabi. Jadi memang kultur yang dibangun oleh masyarakat Gaza, khusus pemerintah untuk Gaza itu memang agar keislaman di Gaza itu betul-betul kuat, betul baik ya, sehingga ditanamkan generasi dari awal. Berarti meskipun kalau dia kuliah, sama jurusannya apa kalau kuliah? Saya teknologi press and media. Press and media. Berarti tidak pengaruh kalau jurusannya apapun, tapi dia sudah hafiz Quran, seperti itu, sama hafiz Quran. Terus apa namanya? Kalau ada yang mau belajar Al-Quran Al-Karim, itu di dalam masjid, bukan kuliah. Bukan di pondok pesantren. Di kota Gaza tidak ada pondok pesantren. Sama sekali. Tidak ada. Berarti semua talaki itu sudah berlangsung sejak lama. Iya, di dalam di dalam masjid. Ya, di sini di dalam pondok pesantren di Indonesia harus bayar kan? Iya. Di kota Gaza tidak. Di dalam masjid langsung kita masuk, cari mana guru-guru yang di masjid ini. Ada guru-guru biasanya standby dari waktu maghrib sampai Isya. Waktu ini kita tahu ini untuk belajaran, mengaji Al-Quran Al-Karim, walaupun waktunya sempit, tapi banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Dan kalau kita misalkan mau belajar sesuatu sama guru, kita siap-siap dulu di rumah, hafal sesuatu, murajaah sesuatu, lalu ketemu sama guru di masjid di antara maghrib dan Isya. Gitu. Berarti meskipun jurusannya tidak agama, tapi semua masyarakat Gaza itu rata-rata paham agama. Karena memang para ulama di sana sudah bangun tradisi untuk membuka ruang belajar ya. Di dalam kuliah saya, Islamic University Gaza, kalau walaupun kamu urusannya beda, tapi harus hafal 5 juz. Oh, minimal. Ya. Jadi di dalam kuliah atau di dalam kuliah selama misalkan 4 tahun ini yang 8 semester, setiap semester ada 1 juz harus selesai. Hafalnya, tafsirnya, dan sama tajwidnya. Ya, itu minimal. Kalau di sana tadi ada cerita qiraat.
apa yang berlaku secara umum Quran, apa yang dibaca oleh masyarakat Gaza? Hafs secara umum. Berarti tapi yang lain rata-rata banyak menguasai Quran yang lain selain Hafs, apakah Imam Nafi atau yang lain? Hmm. Nah, terus sekarang sudah tahun keempat ya di Indonesia. Dari 2001 masuk ya, 2001 pulang, kemudian masuk lagi, menetap 2023, 24 sampai sekarang 2026. Ada rencana untuk pulang ke Gaza? Pasti. Pasti. Ini tanah air saya. Masya Allah. Harus baik. Ya. Terus selama di Indonesia apa cita-cita, keinginan untuk Gaza sekarang? Keinginan untuk Gaza. Ya. Saya sangat ingin lihat kota Gaza ini nyaman, aman. Ya. Bukan hanya gara-gara saya ingin hidup yang aman, Ya. tapi jujur aja, warga Gaza ini udah capek banget. Yani kalau saya ingat apa yang terjadi sama saya selama perang 2023 itu, saya kayak mau nangis, tapi bukan gara-gara yang terjadi sama saya saja. Tapi gara-gara yang saya lihat juga apa yang terjadi sama warga Gaza. Yani kadang-kadang saya dan keluarga saya bisa dapat makanan kalau kita cari. Ada yang nggak bisa dapat makanan. Kadang-kadang kita setelah rumah kita hancur atau setelah kita evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan, kita bisa tidur di tempat pengungsian. Ada beberapa keluarga yang tidur di jalan. Di jalan? Iya. Yani saya ingat juga satu hari, waktu kita tidur di rumah nenek di 2023 bulan November awal bulan November atau akhir bulan Oktober. Kenapa kita tidur di rumah nenek? Karena tentara udah sampai di rumah kita. Jadi kita keluar, tidur di rumah nenek saya. Dalam satu malam, ada terjadi bom keras banget, sangat dekat sama rumah nenek. Tapi kita tidak bisa keluar dari rumah karena udah malam. Kalau udah malam, pasti kalau ada orang keluar malam, tentara Zionis Israel cari dari pesawat gitu. Kalau ada yang keluar, dibom langsung. Ya. Karena pikir ini tentara lagi sembunyi-sembunyi mau jalan cari tempat malam hari gitu. Setelah itu, ya udah kita tidur dulu, bangun subuh langsung kita keluar. Ini lihat bom ini di mana? Karena kuat banget sampai jendela rumah, pintu rumah udah apa namanya? Udah rusak gitu. Kita keluar, ini rumah nenek, ada satu rumah di belakangnya, rumah yang kedua di belakangnya ini yang dibom. Oh, pas di belakang rumah nenek? Iya. Ini rumah nenek, ada satu rumah, dua ini yang dibom. Ada yang datang dari rumah sakit, waktu itu masih ada rumah sakit. Awal perang. Apa namanya, ambulan. Mereka cari, karena kita tahu di dalam rumah ini ada 20 orang. Cari, di mana 20 orang ini cari, di bawah, di sini, berjam-jam. Nggak ketemu kecuali sama mungkin 2-3 orang saja. Dan semuanya mati syahid. Setelah itu, orang dari rumah sakit udah balik lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba saya dengar suara tante saya lagi teriak. Atau lagi kayak takut. Begitu. Kita langsung naik ke lantai yang ketiga. Apa? Katanya, kayaknya dari bom malam tadi, ada beberapa orang yang tertimbun. Apa namanya ini? Dari rumah. Loncat. Ya. Ke atas rumah nenek dan semuanya mati. Oh. Ya. Berarti tidak ada yang selamat? Semuanya. Yang sampai ke atas rumah nenek saya daging manusia. Oh, pecahan dari bom tadi? Iya. Daging. Iya. Jadi kita langsung konfirmasi ke rumah sakit. Ada di atas rumah kita. Dan orang dari rumah sakit katanya oke, sampai kita berjalanan cari plastik besar, kalau ada daging di mana saja coba masukin. Dan saya dan abang saya Amin dan ingin kumpulin. Setelah itu kita udah paham, berarti 20 orang ini bukan di bawah rumah yang hancur. Kita harus cari juga di sekitar rumah-rumah yang sampingnya. Dan kita udah ketemu di dalam beberapa tempat ada daging manusia. Kita kumpulin. Saya ada videonya kalau mau. Saya rekam waktu itu. Berarti itulah yang dihadapi oleh rata-rata oleh masyarakat Gaza ya, tetangganya, kemudian keluarganya yang hilang gitu kan. Memang keganasan Israel. Nah sekarang
sudah tahun keempat ya, 2023, 24, 25 dan sudah 2026 sekarang. Tentunya kita bisa menyaksikan keganasan Israel untuk saudara dari Gaza. Kemudian kota Gaza yang sebelumnya kota yang bagus, indah, sekarang sudah menjadi tinggal puing-puing kan. Tentunya kemarahan ini tidak hanya dirasakan oleh orang Gaza saja, tapi seluruh dunia, bahkan kita di Indonesia pun selalu mengutuk kekerasan Israel tersebut kepada saudara dari Gaza. Nah terakhir ini sama bahwa kalau seandainya hari ini Gaza dimerdekakan, artinya Gaza berdamai dengan Israel, sebagaimana yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk Amerika sekarang, yang menginginkan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Nah, bagaimana Usama menilai seperti ini? Sebagai warga Gaza lah, ya, sebagai warga Gaza, perdamaian yang sekarang digagas oleh Amerika melibatkan beberapa negeri Muslim di sana, termasuk Indonesia. Apakah ada harapan? Harapan saya kota Gaza jadi aman Ya. dalam waktu yang paling cepat. Dan dari menurut saya ini bukan solusi yang terakhir untuk kota Gaza. Karena kalau kita juga mau cari ujung-ujungnya, kenapa ada perang di kota Gaza? Ya. Kenapa tiba-tiba Donald Trump yang mau atur kota Gaza ini? Ya. Kan kita paham orang Trump ini, dia orang bisnis, cari uang saja kan. Nah, di sini kita bisa paham. Yang bisa miliki kota Gaza ini, dia akan yang paling kuat di dalam Timur Tengah. Nah, karena gas kita bisa keluarin dari tanah Gaza banyak sekali. Tapi sampai sekarang yang atur ini, atau yang mencuri ini kita mau bilang Israel. Yang kedua, Gaza ini di tengah-tengah Timur Tengah. Di tengah-tengah posisinya. Jadi kalau kita keluar dari selatan, kita masuk ke Afrika, Mesir. Kalau kita keluar dari utara, kita masuk ke Asia. Asia? Iya, kita masuk ke Afwan sebentar. Begini Asia, lalu ke utara ke Eropa. Kalau kita lewat laut, kita bisa sampai Kobros, bisa sampai Turki, bisa sampai banyak negara. Jadi kita udah lihat mereka ingin bikin kayak sungai. Sungai ini dari laut yang di depan Gaza. Mediterania. Terus di tengah-tengah, lewat dari tengah-tengah Gaza sampai laut namanya Bahr al-Ahmar. Ini kalau udah dibikin, namanya ingin kasih nama kayak jalur Bergorion seperti ini. Kalau mereka benar udah lakukan ini, yang miliki ini akan yang mungkin yang paling kaya raya di dunia, bukan hanya di Timur Tengah. Karena kapal-kapal yang antarin barang, kalau udah lewat dari sana, nggak perlu habisin waktu mutar berminggu-minggu dari sana. Nah, jadi lewat dari sana saja nggak sampai 1 hari, udah sampai. Jadi ini rencana mereka. Semua yang mereka inginkan uang bisnis. Berarti bukan perdamaian lah ya. Iya, nggak ada yang namanya Ardul Mi'ad kayak orang-orang Yahudi yang bilang Ardul Mi'ad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala janji kita bahwasanya tanah ini buat kita. Ini nggak ada semua. Jadi mereka hanya punya uang saja. Berarti sekarang kita berdoa untuk Gaza, semoga saudara-saudara dari Gaza, keluarga Usama dan yang lain di sana diselamatkan oleh Allah SWT, dan Gaza, Palestina secara umum kembali ke tangan kaum muslimin, karena memang tanah itu adalah tanah kaum muslimin. Baik, terima kasih Usama sudah berbagi informasi seputar Gaza pada kita, dan juga kita berharap Usama, keluarga, dan juga abang yang ada di sini sama-sama berjuang untuk Gaza, perjuangan untuk Gaza yang selama di Indonesia, kemudian berbagi ilmu di Indonesia, karena selama Ramadan tahun ini gimana untuk jadi imam? Insya Allah di kota Semarang. Dan ya di Jawa Tengah, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Magelang. Itu 2 minggu yang pertama. Setelah itu ke Papua. Setelah ke Papua. Di kota Timika. 10 hari. Setelah itu ke Makassar, hampir 5 hari.
Masya Allah. Semoga dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segera kita dapat jodoh. Amin. Oke, terima kasih bersama sudah berbagi. Terima kasih sahabat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.